Bolo yo. Tapi kok ano orang lain ndak ada orangnya. Itu baklah sebab bentuk tu yo. Ada surang nama enggak surang tu dua punya mana yo. Lain ndak muah yo. Berarti di situ banyak keturunan Datuk Ketumangguang Pak? Keturunan Datuk Ketumangguangan di siku kok Datuk Ketumangguang ndak dolai. No suku Koto kalau di siku yo. Suku Koto. Tapi yo no ndak dolai. Datuk Ketumangguang pindah ke Kotorana. Dia ndak ada suku Datuk Prapati Asabatang pindah ke Suluk Seleo. Tawaran cak makamnya kini di puncak Bukit Ketek yo. Bini orang bininya? Bini itu disebut bini yo. Kan tu yo anak-anaknya pindah yo. Nah, jadi Leo tu anak siapa? Leo tu anak siapa? Siapa? Datuk Ketumangguangan tu apaknya siapa tu? Enggak dia disabui loh. Cuma kemenakan Datuk Seri Rajo itunya. Tambo. Di Tambo Lamo tu tak disabui doh? Enggak disabui loh. Cuma kaman. Enggak dulu yo. Enggak Tambo tu seketiknya yo. Dua ratus halaman ketiknya. 200 halaman yo. Tapi Masraya dulu kan gadang. Kerajaan apa di dalam Masraya Pak? Oh. Yo, kerajaan gadang di dalam Masraya. Itu Liau juga Indrapura ya. Di mana letaknya? Indrapura. Kerajaan Indrapura di dalam Masraya. Itu kan gadang di kerajaan itu. Aku di Google mengician, berarti bermacam versi ya. Boleh mau dulu gimana kalam hari. Ko perjalanan Cina Mato nama orang Bogo yo. Iku gua Batola so. Batola seperti tulisan bawah yo. Itu sana Pak tuh. Oh, enggak. Iku tulisan nambah di dia pengantar bahasa Inggris orang. Dia di terjemahnya ke bahasa Indonesia. Tapi yang perlu dan di terjemahnya aku baca ketik. Kok enggak lagi kok sehingga boleh di luar. Ada pun mendirikan candi. Sampai Siko. Yo le, tu kok sampai kawan deh. Ada pun mendirikan candi ini. Berarti ada hubungan Aditya Warman Pojo Prabu Siliwangi Pak ya? Ada Prabu Siliwangi nak jadi roh. Tapi Majapahit. nak di Tuarman go, kan induknya orang Minang, ayah orang Jawa. Jadi tidak ada kan jadi raja lah kalau beliau kan anak silir namanya go. Jadi ayah muru lah kadang go, nalahia tiga ampe. Jadi sering dia kembali ke Minangkabau. Dipindahnya pusat kerajaan Melayu dan Maraya ke Kirang Rapi ke pinggir itu kemari pindahnya nak ke Riau dulu betul. Bukan Parianganku dulu. Ke Pariang dulu yo. Kok lah ya. Ambo mau mendalian mah tapi hari juga kurang tu bah. Iya, dengan memindahkan pusat kerajaan dari Dharmasraya Sijinjuang ke kaki Gunung Merapi di tepi Batang Bengkawas. Kok kemari no. Tu prasastinya di Tiawarman menjadi Datuk Sri Maharaja yang bersahabat dengan Majapahit dan mengembangkan sayapnya ke seluruh Sumatera dan ke Semenanjung. Onyo itu diberi gelar menjadi Datuk Sri Maharaja Diraja. Itu yo. Yang bersahabat dengan sayapnya ke seluruh Sumatera di Semenanjung Melayu di seberang Selat Malaka. Persahabatan yang berhangat dengan ahli politik Gajah Mada sudah menjadi dingin dan sudah 45 sudah berjalan dengan segan dalam menjaga politik neraca kekuasaan balance of power dalam ruangan daerah Nusantara itu Melayu Minangkabau di sebelah barat sedangkan Majapahit tetap berkuasa di Indonesia bagian tengah dan timur. Bagaimana kemajuan kerajaan Melayu Minangkabau sesudah Gajah Mada meninggal tak dapat dibentangkan lebih lanjut dalam buku penerangan ini karena keadaan itu mengenai tindak tanduk orang besar Aditya Warman yang segan hidup dengan Gajah Mada seperti dua ekor ular dalam lubang yang satu.
Dengan Hayam Wuruk perhubungan Gajah Mada rapat sekali, tidaklah saja dalam urusan negara melainkan juga dalam urusan agama. Dalam tahun 1351, yaitu setahun sesudah Hayam Wuruk dinobatkan, maka kepada Gajah Mada diberi kuasa memperbaiki candi di dekat Singgasari, yaitu memperingati Kertanegara yang mati terbakar dalam keraton bersama-sama dengan patih dan beberapa orang agama. Itu sambungnya Dan ini enggak. Enggak lah. Jadilah. Kau cek lah. Kuku nama. Jadi orang Pagaduang kau ngecek nyono aku di Surman sinan dulu enggak. Ya. Kemari dulu yo. Itu ya min menyelang hari tuanya ni bila di periango di tempat sekala dia. Bikarna bagola orang awak sikogo gak pro masumi sedangkan yamin orang nasional istilah ya nak bagian tanah anak buliahnya tu anda kata buliah nama kita pegang sakit bola ya aku tu senang setelah ya baca lah ya Curai paparan Bundo Kanduang tentang luas wilayah Minangkabau di masa lalu dengan Pagaruyung sebagai pusat kerajaan. Ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diberi pengantar bahasa Inggris oleh Selma Nakapura Hardi. Ia adalah seorang peneliti dan arsitek S2 dari Kyoto University, Jepang. Warga negara Brasil. Sebagaimana sudah kita ketahui, cerita Cindua Matu ini termasuk sampai ke keluar wilayah Minangkabau dan merupakan karya sastra Rang Minangkabau di masa lalu yang merupakan adik karya yang larang tokoh tolok bandingannya. Jarang sekali orang Minangkabau yang hidup di masa lalu tidak mengenal cerita ini. Karena itu tergerak hati saya untuk menulis, bahkan menurut pendapat saya, hukum masa lalu lebih humanity dari hukum modern yang kita anut saat ini. Sebab hukum kita sekarang ini masih melaksanakan hukuman mati yang oleh negara bekas penjajah kita, baik yang berkulit putih maupun yang berkulit kuning. Sudah dihapus sama sekali. Jadi hukum kita sudah ketinggalan zaman dari hukum bekas penjajah kita. Menurut saya hukum mereka telah manusiawi dari hukum kita sendiri yang kata orang sudah merdeka hampir 34 abad yang lalu. Mana yo tulisnya yo. Kejam dan tidak tengok nak payah sikit. Saya mengatakan demikian karena saya tak pernah mendengar dari orang tua kita tentang orang yang dihukum mati. Begitu juga tentang penjara. Jelajahlah pelosok ranah Minang ini sampai ke kaki gunung, bukit, lembah, juga dusun terpencil. Kita tidak akan pernah menemukan penjara atau tempat-tempat orang disiksa. Jika kita tidak akan pernah mendengar orang-orang dibunuh karena dia membunuh, orang memotong tangan karena dia mencuri atau maling, serta orang dirajam di persimpangan jalan, dilempari sampai mati atau dideran dengan manau atau rotan karena perselingkuhan. Ini tidak pernah terjadi di bumi Minangkabau yang indah ini. Walau orang Minangkabau adalah pemeluk agama Islam yang taat dengan filosofi adat Basandi Sara, Syarat Basandi Kitabullah, namun ajaran Islam yang bertentangan dengan masalah kemanusiaan tidak diberlakukan di ranah Minang, seperti merajam, mendera, membunuh, dan memotong tangan. Di Minangkabau masa dahulu, karena orang diperiksa tidak boleh dengan kata-kata kasar, apalagi melakukan penyiksaan, tetapi yang dipergunakan dalam pemeriksaan adalah otak, bukan otot atau alis. Hukum mati. Kaji dia. Santiang siswa. Hukum tertinggi hanyalah hukum buang puluh. Hukum tertinggi Minangkabau hanyalah hukum buang puluh. Hukum buang puluh adalah disuruh meninggalkan kampung untuk selamanya dan tidak boleh kembali. Itu paling tinggi hukum Minangkabau siswanya yo. Itu jadi ambo enggak nyempet menulis seketik yo. Tapi kenyataannya dalam pera itu jak channel mau kini kan ibu ya istilah mo yang beliau Abu Bakar Basir yo matundu zo baru yo beliau lama yo cuma kini kan pakai teroris ulama orang di tidak kuliah tahan itu kok mereka orang dulu nak tak no pengunan indah popor di susah kalau turis sawi aku kurang. Jadi itu kan sekolah di koran tadi 3 sawinya. Di 3 ni orang nyola 80% muih nyo. Yalah hendak muih dah are, hendak muih tu lah ya. Aku cek lai.
Terus Rajo yang di Istana Basa Pagaruyung itu dari garis keturunan. Oh ibu ya, dia no di Istana Basa itu kan punya pemerintah daerah, Sinom Bulan punya Gubernur Dasaib itu. Di Pagaruyung sendiri kan Rajo 3 Selo, Sinang ke 3 dulu.